Halo, perkenalkan semua. Nama saya Jovian Javas, NIM 258-20312. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar individu saya untuk mata kuliah SA 5052 Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu untuk studi kasus banjir bandang yang terjadi di Kota Medan. Di Kota Medan sendiri, ada beberapa sungai yang mengalir. Salah satunya merupakan Sungai Deli. Sungai Deli merupakan salah satu sungai induk yang pada satu wilayah Sungai Belawan dengan 5 anak sungai. Panjang Sungai Deli sekitar 73 km dengan luasnya 472 km persegi. Sungai Deli beserta anak ranting sungainya itu mengalir dari Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, dan melintasi Kota Medan sebelum bermuara ke Selat Malaka. Dari sumber jurnal yang ada, debit banjir yang mengalir melalui Sungai Deli pada periode ulang 25 tahun sebesar 765,733 meter kubik per detik. Dalam studi kasus banjir bandang di Kota Medan sendiri, lokasi tinjauan yang akan ditinjau sendiri merupakan daerah Kelurahan Aur yang dilingkari warna merah. Kelurahan Aur sendiri merupakan salah satu kelurahan yang ada pada Kecamatan Medan Maimun. Kecamatan Medan Maimun sendiri terkenal dengan beberapa landmarknya, antara lain seperti Istana Maimun dan ada markas Kodam di dekat Kelurahan Aur itu sendiri. Ini merupakan salah satu contoh pemawatan Sungai Deli pada saat kondisi normal. Jadi bisa dilihat dari foto ini, mereka sedang mengadakan upacara kemerdekaan 17 Agustusan di Sungai Deli itu sendiri. Nah, pada tahun 2020 yang lalu, pada bulan Desember, terjadi kejadian banjir di Sungai Deli. Ini merupakan salah satu videonya, mungkin bisa dilihat. Jadi terlihat bahwa rumah tersebut hanyut di bawah area Sungai Deli dan menabrak satu jembatan penyeberangan. Dari video yang beredar media sosial, ada rumah yang hanyut sampai di Sungai Deli meluap seperti pada sungai tersebut, pada tampilan video sebelumnya. Jadi ketinggian airan banjir tersebut di Sungai Deli itu sendiri di daerah Kelurahan Aur mencapai 3-4 meter. Daya banjir bandang tersebut terjadi karena diguyur hujan yang deras di Kota Medan pada jam 9 malam, ditambah air dari hulu yang juga mengalami hujan. Nah, untuk kondisi masyarakat sekitar Kampung Aur itu sendiri, jadi masyarakat di Kampung Aur itu sebenarnya sudah terbiasa dengan banjir melanda tiap tahun di daerah tersebut. Jadi di kampung tersebut biasanya ada pos jaga malam, orang yang memantau sungai pada saat malam hari di musim penghujan untuk melihat apakah airnya naik atau tidak. Apabila airnya naik, mereka akan memperingatkan bahwa banjir akan segera terjadi. Selain itu, masyarakat memanfaatkan Sungai Deli untuk aktivitas rumah tangga sehari-hari seperti mencuci dan bermain, walaupun rumahnya itu sendiri sebenarnya sudah dialiri oleh air PDAM. Selain itu, Sungai Deli itu dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir, walaupun sebenarnya eh, mereka tuh terpaksa memanfaatkan Sungai Deli tersebut menjadi tempat pembuangan akhir karena akses ke menuju tempat pembuangan air yang sesungguhnya itu lumayan jauh. Mereka harus menaiki tangga mencapai satu jalan utama. Dari jalan utama tersebut biasa nanti akan ada orang yang memungut sampahnya itu menuju TPA. Jadi masyarakat tuh sadar tadi akan pentingnya menjaga sungai, tapi tidak bisa lakukan karena beberapa kondisi. Kondisi yang paling utama itu merupakan kondisi ekonomi. Mereka tidak mempunyai uang dan kemampuan ekonomi yang cukup baik, sehingga untuk pindah sendiri juga mereka tidak sanggup. Untuk kebutuhan air saat ini, dibutuhkan air sebesar 11,63 meter kubik per detik untuk kebutuhan domestik di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo, termasuk untuk daerah pertanian dan industri. Sedangkan 25 tahun ke depan, kebutuhan air meningkat kurang lebih 5 meter kubik per detik menjadi 16,5 meter kubik per detik. Jika dilihat dari neraca air, nah bisa dilihat dari neraca air tahun normal dan tahun keringnya.
Untuk tahun normal sendiri, akan terjadi defisit air di bulan Februari sampai bulan Maret. Begitu juga tuh 25 tahun ke depannya. Ditambah, akan sedikit kekurangan air di bulan April. Sedangkan pada tahun kering, kondisi semakin diperparah. Saya mengalami defisit dari bulan Februari sampai Maret pada kondisi kebutuhan saat ini dan kebutuhan 25 tahun ke depan. Di kebutuhan 25 tahun ke depan juga akan mengalami defisit di bulan April dan di bulan Juli. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan merencanakan pembangunan bendungan Lausi Meme yang direncanakan mampu menampung banjir periode ulang 40 tahun dan memenuhi kebutuhan air baku PDAM Tirtanadi sebesar 3.000 liter per detik dan irigasi seluas 3.082 hektar dengan rencana selesai tahun 2022. Kemudian ada upaya untuk menormalisasi Sungai Deli dengan relokasi warga Kampung Aur. Tapi usulan tersebut ditolak warga karena sudah merasakan ikatan batin yang cukup kuat dengan Sungai Deli. Karena mereka sudah melakukan aktivitas sehari di sana, aktivitas sosial, ya mereka merasakan ikatan batin yang sangat kuat tersebut. Nah, beberapa usulan penanganan yang saya ajukan untuk tugas besar kali ini, saya usulkan mulai dua cara, yaitu teknis dan teknis. Upaya teknisnya adalah membuat tampungan, normalisasi dan pembuatan tanggul, rehabilitasi lahan dan peningkatan luas lahan konservasi, pengembangan agroforestry dan pembangunan bangunan kairan sebagai upaya konservasi sumber daya air. Pembangunan tampungan tersebut sudah mulai diupayakan dengan pembangunan bendungan Lausi Meme. Kemudian normalisasi dan pembuatan tanggul itu sebenarnya beberapa daerah sudah direncanakan, tapi masih tidak bisa dilakukan karena masih ada penolakan dari warga. Kemudian rehabilitasi lahan dan peningkatan luas lahan konservasi ini ditunjukkan pada Hulu Das Deli. Hulu Das Deli tersebut merupakan daerah konservasi. Akan tetapi semakin berjalannya waktu, deforestasi tersebut semakin meningkat juga. Jadi harus ada upaya untuk merehabilitasi lahan tersebut. Dan pengembangan agroforestry dan pembangunan berbagai upaya bangunan keairan itu sebagai upaya untuk menjaga konservasi sumber daya tersebut. Untuk non teknisnya sendiri, bisa dilakukan dengan beberapa usulan yang saya ajukan, yaitu pembelakuan moratorium alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan luas lahan konservasi, penerapan integrated water resource management sehingga melaksanakan prinsip one river, one plan, dan one management. Kemudian edukasi menjadi satu hal yang penting pada masyarakat untuk menimbulkan kesadaran benefit dari lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta perlunya kesadaran untuk rela berbagi ruang untuk kebutuhan sungai dan ruang hidup masyarakat. Kemudian penyampaian ide atau inovasi yang dapat dilakukan untuk hidup berdampingan sungai itu yang kerap menimbulkan banjir. Jadi, apakah dengan membuat rumah susun atau apakah dengan membuat tanggul ataukah dengan merelokasi warga itu harus ada satu ide atau inovasi yang mungkin bisa diterapkan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kemudian diperlukan pendekatan fungsional atau peraturan perundangan, penyelesaian kelembagaan, berbagai struktur, integrasi kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Kemudian adanya upaya melibatkan masyarakat dan peningkatan kesadaran bagi pangku kepentingan dan pengelolaan sumber daya air. Sekian dari penjelasan tugas besar saya untuk studi kasus banjir bandang di Sungai Deli. Mungkin beberapa tambahan yang bisa saya tambahkan untuk kelas ini. Sama kelas ini juga sudah mengerjakan beberapa tugas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air terpadu. Dan kunci utamanya merupakan hal kondisi sosial, ekonomi, dan politik lingkungan. Mengapa hal tersebut menjadi penting? Karena tanpa ketiga hal tersebut, maka upaya yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi banjir tersebut akan sia-sia jika tidak diterima oleh warganya. Perlu diingat juga bahwa politik lingkungan di lingkup nasional dan daerah sendiri sebenarnya masih belum terlalu kuat atau belum terlalu bagus. Mengingat saat ini hanya upaya untuk membangun infrastruktur tersebut hanya untuk menghidupkan ekonomi warga, bukan untuk menyelamatkan atau mengatasi dampak akibat perubahan iklim tersebut. Beberapa pihak ada yang concern dengan isu-isu ini, salah satunya melalui WALHI atau jadi WALHI ini sendiri sebenarnya mulai mengangkat isu tersebut, hanya masih kurang terdengar oleh masyarakat atau pemerintah dianggap acuh. Pemerintah tidak acuh terhadap isu-isu tersebut. Mungkin melalui video ini
Saya berharap bahwa masyarakat dan pemerintah dan kita semua sadar akan pentingnya sungai, dan pentingnya sungai ini tidak hanya untuk, kebaikan kita bersama, tapi untuk kebaikan, anak cucu kita 25 tahun ke depan. Sekian yang bisa saya presentasikan, terima kasih.